Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Halo teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Kali ini kami dari kelompok 2 Ekonomi Pembangunan Syariah ingin menyampaikan atau menjelaskan materi yang berjudul Asumsi Dasar Rasionalitas versus Maslahah. Kelompok 2 sendiri terdiri dari saya, Joni Rudianto, kemudian Anissa Akmalia, dan yang terakhir adalah Asyar Ramadlani. Poin-poin materi yang akan kita bahas adalah definisi dan batas-batas rasionalitas Islami. Yang kedua ada rasionalitas dalam perspektif Islam. Yang ketiga, asumsi-asumsi rasionalitas dalam Islam. Yang keempat, utility versus maslahah. Yang kelima, kebutuhan dan keinginan. Dan akhir adalah implementasi maslahah dalam konsumsi dan produksi. Untuk definisi rasionalitas sendiri adalah rasionalitas merupakan segala sesuatu yang dianggap masuk akal, entah itu suatu kegiatan, suatu keinginan, dan lain sebagainya. Yang jelas, rasionalitas merupakan segala sesuatu yang dianggap masuk akal oleh manusia. Dan definisi yang akan kita bahas sendiri, kita akan merujuk pada dua definisi menurut ekonomi konvensional dan ekonomi syariah ya. Menurut pandangan konvensional sendiri, rasionalitas ekonomi konvensional itu apabila seseorang melakukan sebuah bisnis dan yang diutamakan hanyalah keuntungan saja, maka orang itu dianggap rasionalitas secara ekonomi konvensional. Berbeda dengan ekonomi syariah, rasionalitas dalam ekonomi Islam, seseorang dianggap bertindak secara rasional apabila dalam berbisnis ia mengutamakan keuntungan tetapi juga mengutamakan kepentingan akhiratnya. Sehingga hal ini sangat kontradiksi dengan ekonomi konvensional yang hanya mementingkan keuntungan saja. Tapi Adam Smith berpandangan bahwa sebenarnya tidak salah seseorang hanya mengutamakan keuntungan saja, tetapi layaknya sebagai manusia yang hidup sebagai makhluk sosial, maka juga perlu adanya empati terhadap makhluk lain, sehingga jangan hanya mengutamakan keuntungan tetapi juga memperhatikan pada lingkungan sekitar, memberikan empati kepada lingkungan sekitar. Kemudian ada Richard de George, dia juga berpendapat sedikit kontradiksi dengan pendapat Smith, bahwa Richard de George dia justru berpendapat bahwa suatu usaha atau bisnis itu tidak akan bisa bersandingan dengan moral atau bisnis amoral yang dia sebut, karena bisnis ya berdiri sendiri, tidak akan pernah bisa disandingkan dengan moral. Itulah pendapat dari Richard de George. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Ghazali memperluas definisi dari rasionalitas ini ya. Dia mencakup 4 aspek. Yang pertama itu suatu kategori yang menjadi distingsi manusia dengan makhluk lain, khususnya binatang. Sangat jelas bahwa rasionalitas itu sesuatu yang dianggap masuk akal, sehingga inilah yang membedakan kita dengan binatang, karena kita berakal dan binatang tidak berakal. Yang kedua, rasionalitas terkadang digunakan untuk pengertian yang merujuk pada batas pengetahuan yang seorang anak dianggap mumayyi, cakap hukum, seperti kemampuan membedakan antara mustahil dan mungkin, mengetahui bahwa dua lebih banyak daripada satu, atau tidak mungkin seseorang berada di dua tempat pada saat yang bersamaan. Maksud dari Al-Ghazali sendiri adalah bahwa seseorang dianggap secara rasional ketika ia telah mampu membedakan bahwa dua itu lebih banyak daripada satu, artinya dia telah berpikir secara masuk akal. Yang ketiga, rasionalitas juga dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang dihasilkan dari proses eksperimen terhadap fenomena tertentu. Seseorang yang mampu bereksperimen
ia dianggap rasional oleh pendapat Ghazali ini. Kemudian yang keempat adalah rasionalitas juga berarti batas kemampuan akal untuk mengetahui dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh sesuatu perbuatan atau kejadian. Kemampuan ini menyebabkan seseorang dapat disebut berakal. Dan yang keempat ini adalah maksud Al-Ghazali adalah ketika seseorang mampu berpikir akibat dari suatu perbuatan, maka ia dianggap rasional dan dianggap berakal. Contohnya, seseorang tidak akan, atau setidaknya seseorang tidak akan membunuh manusia lainnya karena ia tahu akibatnya akan dipenjara dan juga akan mendapatkan hukuman di akhirat. Dengan mengetahui hukuman tersebut, maka seseorang akan mengurungkan niatnya, atau setidaknya dia akan berpikir 2 kali untuk melakukan sebuah pembunuhan. Kemudian selanjutnya adalah rasionalitas dalam perspektif Islam. Rasionalitas ekonomi dalam Islam diarahkan sebagai dasar perilaku kaum muslimin yang mempertimbangkan kepentingan diri, sosial, dan pengabdian kepada Allah. Manusia perlu bertindak rasional karena ia mempunyai beberapa kelebihan dibanding ciptaan Allah yang lain. Manusia dianggap bertindak rasional apabila individu tersebut mengarahkan perilakunya untuk mencapai tahapan maksimum sesuai dengan syariat Islam. Yang selanjutnya ada prinsip dasar dalam rasionalitas ekonomi Islam. Nah, prinsip dasar dalam rasionalitas ekonomi Islam yang pertama itu ada the concept of success. Nah, konsep sukses dalam Islam diukur dalam nilai moral Islam, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Kemudian 2, time scale of consumer behavior. Seseorang muslim harus percaya adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Keyakinan ini membawa dampak mendasar pada perilaku konsumsi, yaitu pilihan jenis konsumsi akan diorientasikan untuk kepentingan dunia dan akhirat. Dan juga probabilitas kuantitas jenis pilihan konsumsi cenderung lebih variatif dan lebih banyak karena juga mencakup jenis konsumsi untuk kepentingan akhirat. Konsep of wealth, harta merupakan anugerah Allah dan bukan merupakan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan secara benar. Yang keempat adalah konsep of goods. Harta benda, barang atau goods merupakan karunia Allah kepada manusia. Nah, Islam telah menganjurkan untuk mengkonsumsi barang-barang yang termasuk dalam kategori halal atau thayyib, ya, barang-barang yang baik dan suci. Nah, sebaliknya, barang-barang yang haram seperti minuman keras, babi, bangkai, dan lain-lain dilarang dalam Islam. Yang kelima ada ethics of consumption. Islam memiliki seperangkat etika nilai yang harus dipedomani manusia dalam berkonsumsi, seperti keadilan, kesederhanaan, kebersihan, tidak melakukan kemubaziran, dan tidak berlebih-lebihan atau israf. Dari sini kita bisa menyimpulkan suatu perbedaan dari rasionalitas ekonomi Islam dengan konvensional. Jika ekonomi konvensional itu dia hanya mementingkan keuntungan, utility, dan kemudian dia juga ditandai dengan bahwa semua objek itu diperbolehkan. Berbeda dengan rasionalitas dalam Islam bahwa ia tidak hanya mementingkan keuntungan tetapi juga mementingkan kepentingan di akhirat kelak. Dan dalam Islam tidak semua objek itu dihalalkan untuk dibisniskan. Dan poin selanjutnya adalah asumsi-asumsi rasionalitas dalam Islam, ya. Setiap analisa ekonomi selalu didasarkan atas asumsi mengenai perilaku para pelaku ekonominya. Beberapa aksioma ini merupakan kaidah yang berlaku umum dan universal sesuai dengan universalitas agama Islam. Sebagian besar pelaku ekonomi, yaitu pertama itu bertujuan untuk mendapatkan maslahah. Nah, rasionalitas dalam Islam itu mengasumsikan bahwa kaum muslimin itu dianggap rasional ketika dia bertujuan untuk mendapatkan sebuah maslahah.
Kemudian selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran, selalu berusaha untuk meminimumkan risiko, dan juga setiap pelaku ekonomi dihadapkan pada situasi ketidakpastian. Nah, situasi ketidakpastian ini merupakan permasalahan yang kemudian yang keempat adalah setiap pelaku ekonomi mendapatkan pada situasi ketidakpastian. Yang kelima, berusaha melengkapi informasi dalam upaya meminimumkan risiko. Demikianlah materi dari rasionalitas. Kemudian ada materi utility versus maslahah. Nah, materi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Asyar Ahmadlani. Terima kasih Saudara Joni. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu terkait asumsi-asumsi rasionalitas dalam Islam. Jadi setiap melakukan analisa ekonomi itu harus didasarkan atas asumsi mengenai perilaku para pelaku ekonominya tersebut. Ada beberapa aksioma yang merupakan kaidah yang berlaku umum dan universal sesuai dengan universalitas agama Islam. Adapun sebagian besar pelaku ekonomi ini yaitu bertujuan untuk mendapatkan maslahah, selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran, lalu selalu berusaha dan meminimumkan resiko. Setiap pelaku ekonominya dihadapkan pada situasi ketidakpastian dan selalu berusaha melengkapi informasi dalam upaya meminimumkan resiko tadi tersebut. Jadi asumsi terbesarnya para pelaku ini yaitu meminimumkan resiko. Ya, selanjutnya ada asumsi yang harus dipenuhi dalam ekonomi Islam, yaitu objek yang halal dan thayyib, tidak banyak dan tidak terlalu baik. Oke. Selanjutnya, seseorang dalam melakukan pemenuhan terhadap keinginan seorang konsumen sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi untuk memenuhi keinginannya itu, konsumen memiliki 4 faktor. Di sini saya akan menyebutkan 4 faktor yang memengaruhi seorang konsumen yang sangat berpengaruh terhadap keinginannya. Yaitu yang pertama ada faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini meliputi kebudayaan, subudaya, kelas sosial. Selanjutnya yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial ini terdiri dari kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Yang ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi ini seperti umur dan tahapan dalam siklus kehidupan, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Yang terakhir, ada faktor-faktor psikolog. Psikolog ini meliputi motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan, dan sikap. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara utility versus maslahah. Utility ini dimaknai juga dengan rasa kepuasan atau rasa puas yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi sebuah barang. Ya, selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan atau needs itu merupakan tujuan dari aktivitas ekonomi atau si konsumen tersebut. Nah, dalam Islam untuk mencapai tujuan tersebut merupakan salah satu kewajiban. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh As-Sidqi bahwa tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam itu yaitu harus memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana. Jadi tidak perlu berlebih-lebihan atau bisa disebut dengan qanaah. Selanjutnya memenuhi kebutuhan keluarga. Ini kebutuhan yang harus dipenuhi, kebutuhan keluarga. Selanjutnya memenuhi kebutuhan jangka panjang. Jangka panjang itu seperti pekerjaan, rumah, tempat tinggal. Selanjutnya menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan seperti warisan. Lalu infak sedekah yang harus diteruskan.
Yang terakhir, memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah seperti yang biasa dilakukan di bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah, zakat harta, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu merupakan hal yang gak bisa ditunda. Jadi kebutuhan itu yang menjadi tuntutan. Jadi itu tuh harus bagi setiap orang. Setiap orang dapat merasakan fungsinya. Jadi kalau kebutuhan itu kita bisa merasakan fungsinya, manfaat, dan berkah atau maslahah dari apa yang dikonsumsinya. Sedangkan kalau keinginan itu timbulnya dari hasrat atau keinginannya, jadi pilihan yang di luar kebutuhan. Dalam pilihan ini untuk mengonsumsi sesuai selera. Jadi sifatnya itu subjektif. Tetapi sebenarnya keinginan ini juga bisa dikendalikan. Jika ditunda atau tidak dipenuhi, tidak akan mendatangkan kemudaratan bagi manusia. Beda dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, dalam ekonomi Islam, maslahah lebih objektif daripada konsep utility. Tadi ya, maslahah itu kebutuhan, sedangkan utility itu keinginan. Jadi kebutuhan itu lebih objektif dibandingkan utility yang bersifat subjektif. Untuk menganalisis pelaku ekonomi, beberapa perbedaan keunggulan konsep maslahah dibanding dengan utility, yaitu ada 4 perbedaannya. Yang pertama, maslahah lebih objektif, sedangkan utility bersifat subjektif. Yang kedua, maslahah itu bagi setiap individu harus konsisten dengan maslahah sosial. Sedangkan utility itu pada seseorang sering menjadi konflik dengan kepentingan sosialnya. Tuh, jadi bertentangan dengan kebutuhannya. Yang ketiga, jika maslahah dijadikan tujuan dari seluruh pelaku ekonomi. Jadi kalau maslahah ini tuh ada keuntungannya di antara produsen, konsumen, dan distributor, maka arah pembangunan ekonominya juga akan menuju pada titik yang sama. Sedangkan kalau utility itu, dia itu menimbulkan maslahah, maksudnya menimbulkan konflik, karena biasanya sifat subjektif dari keinginan ini menimbulkan banyak banget resikonya, seperti akan mempersulit ekonomi. Tuh. Lalu yang terakhir, maslahah merupakan konsep yang lebih terukur dan dapat diperbandingkan. Karena biasanya maslahah atau kebutuhan ini kan biasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Maksudnya kayak kebutuhan pokok yang harus kita gunakan, yang harus kita pakai, yang harus kita beli, yang harus kita butuhkan. Nah, sedangkan kalau misalnya utility itu tidak bisa dikonsepkan atau tidak bisa diatur, karena utility itu ya tadi sifatnya subjektif yang sebenarnya jika ditunda juga tidak menimbulkan maslahah. Ya tadi intinya maslahah itu lebih mudah disusun atau diprioritas dan pentahapannya dalam pemenuhannya. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan saya terkait asumsi-asumsi rasionalitas dalam Islam dan perbandingan antara utility dan maslahah. Setelah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, apakah kalian sudah mengerti tentang kebutuhan dan keinginan? Nah, sebagai contoh, dalam memenuhi kebutuhannya seperti makanan pokok, rumah untuk tempat tinggal, pakaian, namun dalam kuantitas dan alasan membeli yang tepat. Namun dalam memenuhi keinginannya seperti rekreasi, membeli barang mewah maupun menonton konser idol favorit membutuhkan pertimbangan dan tidak ada keharusan untuk dipenuhi. Perlu diketahui dalam Islam dan beberapa pendapat dari Imam As-Shatibi dan Imam Al-Ghazali tentang sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia.
maslahah dari sesuatu itu harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang pertama yaitu harus jelas dan faktual. Yang kedua, bersifat produktif. Dan yang ketiga, tidak menimbulkan konflik keuntungan di antara swasta dan pemerintah. Lalu yang keempat, tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Lalu apa sih implementasi maslahah dalam berkonsumsi? Nah, sebelumnya kegiatan konsumsi merupakan salah satu kegiatan yang pokok dalam sendi kehidupan manusia. Dalam hal ini, terkadang konsumsi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pokok seperti makanan dan minum, tetapi juga dalam pokok lainnya seperti sandang dan papan. Nah, para pakar makosyid memetakan kebutuhan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kebutuhan daruriyat atau primer. Yang kedua itu ada kebutuhan hajiyat atau yang kita kenal sebagai kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga itu yang kita kenal sebagai kebutuhan tersier yang disebut kebutuhan tahsiniyat. Nah, konsumen dituntut untuk lebih rasional dalam berkonsumsi, yaitu jangan menjadi konsumen yang konsumtif. Hal ini dipertegas dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 19 yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Oleh sebab itu, dalam menghapuskan perilaku israf, Islam memerintahkan untuk memprioritaskan konsumsi yang lebih diperlukan dan lebih bermanfaat, dan menjauhkan konsumsi yang berlebih-lebihan untuk semua jenis komoditas. Yang selanjutnya, bagaimana sih implementasi maslahah dalam hal produksi? Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia. Lalu tujuan produksi dalam perspektif fikih ekonomi Khalifah Umar bin Khattab yaitu yang pertama untuk merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Yang kedua, untuk merealisasikan kecukupan individu dalam keluarga. Yang ketiga, tidak mengandalkan orang lain. Yang keempat, melindungi harta dan mengembangkannya. Yang kelima, mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan. Yang keenam, pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi. Lalu yang terakhir, takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal produksi, dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan maqasid al-syariah memiliki prinsip kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqasid al-syariah. Tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, prioritas produksi harus disesuaikan dengan prioritas kebutuhan, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang ketiga, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan sosial, zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Yang keempat, mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan, serta tidak merusak lingkungan. Dan yang terakhir, memiliki prinsip distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen, dan buruh.